2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan tentang filsafat, Seni dan budaya. Happy for watching, guys. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang humaniora dalam konteks Islam. Nah, humaniora yang mencakup filsafat, seni, dan budaya merupakan cabang ilmu yang mempelajari hakikat manusia, pencarian makna, keindahan, dan nilai-nilai spiritual. Dalam perspektif Islam, humaniora tidak dipandang sebagai bidang terpisah dari agama, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan keimanan dan kearifan. Islam bukan sekedar agama ritual, tetapi juga ajaran yang menekankan pemikiran kritis, keindahan, serta penghormatan terhadap keberagaman manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, yang artinya, dan kami telah memuliakan anak-anak Adam, mengangkut mereka di darat dan di laut, memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-70. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia sebagai subjek utama dalam humaniora memiliki martabat tinggi dalam pandangan Islam, sehingga studi tentang jiwa, seni, dan budaya menjadi ibadah yang bermakna. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang filsafat dalam Islam, yaitu pemikiran yang berakar pada ilahi. Filsafat Islam bukanlah hasil pencampuran acak antara agama dan logika barat, melainkan pemikiran rasional yang didasarkan pada wahyu dan dikembangkan secara sistematis selama periode keemasan peradaban Islam, yaitu pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi, terutama di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, karakteristik filsafat Islam yaitu berakar pada Al-Quran dan hadis, tetapi memanfaatkan logika, analisis, dan refleksi kritis. Mengintegrasikan pengaruh filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, Persia, dan Hindu, tetapi diselaraskan dengan prinsip Islam. Nah, fokus pada pertanyaan mendalam seperti hakikat Tuhan, jiwa, kebebasan, akhlak, dan tujuan hidup manusia. Para filsuf Islam terkemuka seperti Ibnu Sina atau Avicenna, beliau menyusun sistem filsafat yang kompleks tentang eksistensi Tuhan dan struktur alam semesta. Kemudian Ibnu Rushd, beliau mengusulkan bahwa agama dan akal filsafat tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Kemudian Ibnu Al-Arabi, beliau mengembangkan filsafat wahdat al-wujud atau kesatuan eksistensi yang menggambarkan hubungan spiritual antara Tuhan dan ciptaan. Singkatnya, filsafat adalah saudara kembar agama karena keduanya mengejar kebenaran, satu lewat wahyu dan satu lewat akal. Nah, ini menurut pandangan Ibnu Rushd. Baik, di sini saya akan menjelaskan seni dalam Islam. Keindahan yang berakar pada spiritualitas di dunia Islam. Seni bukan sekadar hiasan, namun medium untuk mengekspresikan pengalaman spiritual, mengingat Tuhan dan mencerminkan keunikan kemanusiaan. Adapun ciri khas seni Islam yaitu tidak menggambar manusia atau makhluk hidup secara literal karena berpotensi meniru ciptaan Tuhan, sehingga seni Islam lebih menekankan kepada yang pertama ada geometri atau kompleks, misalnya motif, mandala, mosaik, segi enam, dan fraktal. Yang kedua ada kaligrafi atau penulisan ayat Al-Quran sebagai bentuk seni. Yang ketiga naskah dan hiasan tumbuhan atau arabesque yang simbolis dan abstrak. Fungsi seni Islam yang pertama pendirian rumah ibadah atau masjid dengan arsitektur megah yang mencerminkan kebesaran Tuhan. Kedua, pembelajaran dan penyampaian ilmu agama melalui seni kaligrafi di mushaf dan kitab-kitab ilmu. Yang ketiga, penguatan identitas budaya dan ketahanan spiritual, terutama dalam masa-masa sulit. Al-Quran menyebutkan yang artinya, dalam setiap goresan kaligrafi ada bisikan Al-Quran yang tidak dapat terdengar tetapi terasa. Pengamat seni Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dalam humaniora. Kebudayaan Islam sebagai pemandu kebangkitan peradaban, yang dimana kebudayaan Islam bukan hanya bentuk tradisi tetapi distribusi nilai-nilai yang membentuk peradaban global
yang dimana peradaban Islam di abad ke-8 hingga 14 menjadi pusat inovasi di dunia Islam. Nah, ada beberapa pengaruh besar kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yang dimana menerjemahkan dan melanjutkan karya Yunani, yang salah satunya adalah karya Aristoteles, yang dimana di sini mengembangkan ilmu pengetahuan seperti aljabar, astronomi, kedokteran, dan kimia. Yang kedua yaitu teknologi, yang dimana dengan penemuan sistem air irigasi, jam matahari, mesin uap primitif, dan teknologi arsitektur. Dan satu lagi yaitu kubah besar. Yang ketiga yaitu sastra dan puisi, yang dimana munculnya karya seperti Shahnameh, puisi sufi, dan prosa klasik. Yang keempat yaitu hukum dan pemerintahan, yang dimana sistem hukum Islam atau syariah yang menghargai keadilan sosial, keberagaman, dan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu dampak global kebudayaan. Kebudayaan Islam menjadi jembatan peradaban antara timur dan barat. Banyak ilmu dan teknologi Eropa mengalami kembalinya dari dunia Islam selama Renaissance. Baik, cukup sekian materi saya.